Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Jayeda dari kelompok 1 akan membahas tentang rekayasa genetika di bidang pertanian, di mana kita akan membahas tentang manfaat, lalu metode, terus unsur komponen, terus proses-prosesnya, dan contohnya rekayasa genetika di bidang pertanian. Akan menjelaskan manfaat terlebih dahulu dari teknik rekayasa genetika pada bidang pertanian, di mana teknik rekayasa di bidang pertanian ini bermanfaat untuk mengembangkan tanaman-tanaman pertanian yang bersifat unggul, terus menghasilkan tanaman yang mampu menangkap cahaya, terus juga menghasilkan tanaman yang mampu menghasilkan pestisida tersendiri, terus menggantikan pemakaian pupuk nitrogen, lalu juga dapat digunakan untuk mendapatkan tanaman baru yang lebih menguntungkan. Nah, selanjutnya ini ada metode rekayasa genetika di bidang pertanian. Nah, metode rekayasa genetika pada bidang pertanian itu, yang pertama itu ada kultur jaringan, terus rekayasa genetika, lalu rekombinasi DNA. Di mana kultur jaringan ini metode yang diperbanyak secara vegetatif yang dilakukan secara in vitro. Nah, sehingga hasil akhirnya adalah klon tanaman atau yang bisa disebut dengan somaklon karena berasal dari sel-sel somatik. Nah, selanjutnya itu ada rekayasa genetika, di mana rekayasa genetika ini melakukan modifikasi genetis tersebut secara langsung dengan melakukan insersi gen asing yang membawa sifat unggul yang kita inginkan langsung ke genom tanamannya. Nah, selanjutnya ini ada rekombinasi DNA, di mana rekombinasi DNA ini memanipulasi langsung DNA yang berorientasi pada ekspresi gen tertentu. Nah, selanjutnya ini kita akan membahas tentang unsur atau komponen esensial yang penting di dalam teknik rekayasa genetika di bidang pertanian. Nah, beberapa unsur utama yang digunakan dalam teknik rekayasa genetika antara lain ada enzim, lalu vektor yang membawa gen akan disisipkan atau dititipkan dapat berupa plasmid bakteri atau gen di luar kromosom bakteri dan virus. Nah, selanjutnya itu yang terakhir itu ada sel inang yang kompeten. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang proses-proses dasar teknik rekayasa genetika dalam bidang pertanian. Nah, proses teknik rekayasa genetika di dalam bidang pertanian ini bisa melalui pembuatan tanaman transgenik, di mana tanaman transgenik ini merupakan cara gen yang telah diidentifikasi, diisolasi, kemudian dimasukkan ke dalam sel. Nah, melalui satu sistem tertentu, sel tanaman yang membawa gen tersebut dapat dipisahkan dari sel tanaman yang tidak membawa gen. Nah, tanaman pembawa gen ini kemudian ditumbuhkan secara normal. Terus, tanaman inilah yang disebut sebagai tanaman transgenik, karena gen asing yang telah dipindahkan dari makhluk hidup ke tanaman tersebut. Nah, contoh tanaman yang telah menggunakan teknik rekayasa genetika pada bidang pertanian itu ada kedelai, terus tomat, dan contoh teknik rekayasa genetika pada pertanian itu bisa menggunakan kebanyakan menggunakan teknik GMO, di mana GMO ini merupakan organisme yang gen-gennya telah diubah dengan menggunakan teknik rekayasa genetika. Nah, GMO ini dapat digolongkan menjadi 4 bagian, di mana yang pertama itu ada generasi pertama, terus ada generasi kedua, generasi ketiga, dan yang terakhir itu generasi keempat. Nah, tanaman transgenik yang dikembangkan di Indonesia itu ada tomat, padi, tebu, pepaya, singkong, dan kentang, dengan menambahkan gen yang bersifat resisten terhadap salinitas, hama, dan keseimbangan. Nah, selanjutnya itu ada dampak teknik rekayasa genetika pada bidang pertanian, di mana yang pertama itu ada dampak positif
yaitu percepatan produksi benih, terus ada perbaikan sifat-sifat tanaman, dan menghasilkan produk baru. Nah, selanjutnya ini ada dampak negatif dari teknik rekayasa genetika, yaitu dampak buruk bagi lingkungan, terus aliran gen yang memiliki konsistensi organisme lebih, terus organisme ini lebih adaptif dan toleran terhadap hama. Nah, cukup sekian pemaparan tentang teknik rekayasa genetika dalam bidang pertanian. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.